Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, atau selamat siang lah para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat kondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau untuk Bitcoin sendiri saat ini berada di level 44.000 ya teman-teman ya. Semoga saja sih dia kembali lagi menyentuh di level 45.000 something ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk keadaan daripada altcoin juga dalam kondisi yang kurang prima juga ya, karena memang Bitcoin masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan baru sekitar 0,22%. Di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk altcoin merata ya, merah marona-rona, negara api menyerang lagi ya. Intinya tetap santuy saja teman-teman, nikmati prosesnya selama aset yang kalian beli di spot market ya, tentunya teman-teman bukan di future. Nah, selama aset yang kalian beli di spot market itu memiliki potensial ya, kinerjanya cukup bagus meskipun harganya turun ya, tetap selalu santai, kita tenang gitu teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ada kabar menarik ya dari stablecoin jilid 2 kripto, yaitu Cardano teman-teman ya. Yang disebut stablecoin di kripto itu ya koin Cardano sama XRP ya teman-teman ya, selain USDT. Pokoknya selain yang stablecoin lainnya lah ya. Nah, di sini ada menarik teman-teman ya, kabar tentang Cardano, yaitu dari seorang yang notabene apa ya, cukup krusial juga dalam Ethereum teman-teman ya. Dia mengeluarkan atau melontarkan statement yang dimana ini tentang Cardano. Wow, mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Cardano ya melonjak sekitar 245% mengungguli Ethereum ya dalam proses perlombaan pembangunan. Oke, kita tahu lah ya pendiri Cardano, orang di belakang Cardano itu seperti apa gitu teman-teman. Dan di sini ya kan, menurut artikel ini sebesar 245% ya kan, Cardano ini teman-teman ya, ini mengungguli daripada Ethereum. Mantap jiwa ya. Jadi Cardano mendominasi kancah pengembangan kripto melampaui Ethereum dengan mengejutkan sekitar 245%. Oke. Data terbaru dari CryptoDiver ya mengungkapkan bahwa Cardano telah memimpin secara substansial dalam ukuran rata-rata harian aktivitas pengembang di GitHub. Nah, selama sebulan terakhir melampaui Ethereum sebesar 245% dengan rata-rata ukuran komitmen harian GitHub sebesar 449. Cardano menetapkan kecepatan dalam perlombaan pengembangan, meninggalkan rata-rata harian Ethereum sebesar 183 ya kan. Nah, kita berbicara tentang Ethereum kali ini teman-teman ya, Ethereum dan Cardano lah ya. Nah, Ethereum itu sebenarnya kan kalau kita berbicara ekosistem daripada Ethereum, kita berbicara apa ya, fundamentalnya itu udah nggak perlu diragukan. Akan tetapi kelemahan Ethereum adalah di biaya transaksi yang notabene cukup mahal juga ya kan, itu teman-teman, dan kecepatannya pun kurang maksimal ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya saat ini banyak solusi-solusi penskala layer 2 teman-teman yang bermunculan di jaringan Ethereum. Tujuannya apa? Untuk melengkapi kekurangan yang terjadi di layer 1 ya, seperti itu ya. Nah, kalau Cardano teman-teman ya, Cardano ini notabene kan harganya masih di bawah range $1 ya. Jadi ini masih apa ya, bisa digolongkan cukup murah bagi kita semua pemain pemain retail ya. Mungkin kalau kita berbicara Ethereum udah terlalu mahal ya. Nah, Cardano ini kita tahu orang yang berada di belakang Cardano itu otaknya seperti apa, pola pikirnya kayak apa, orangnya cerdasnya bagaimana. Jadi kita nggak perlu ragu sih, kalau saya pribadi teman-teman nggak ragu untuk ngehold daripada Cardano mungkin sampai bull run ya. Sampai bull run itu biasanya ya kan, altcoin itu akan membentuk yang namanya all time high-nya kembali lah.
Lantas kalau bulan gimana bang? Udah membentuk harga tertinggi ya kita taking profit lah bro. Karena apa, siklusnya pasti akan terulang kembali setelah dia masuk fase bulan, akan masuk fase crypto winter kembali. Ya masuk crypto winter. Tahun pertama, tahun kedua ya bisa dikatakan masuk zona akumulasi ya kan. Masa ketiga masuk zona halving kembali, fase keempat baru masuk bulan kembali. Siklusnya kalau sesuai histori sebelumnya seperti itu. Nah, perkembangan ini tidak hanya memperkuat posisi Cardano, tetapi juga memposisikan sebagai pelopor dalam inovasi blockchain, mengungguli proyek lain seperti Hedera atau Habar yang memiliki ukuran komitmen GitHub harian sebesar 282. Oke, nah di sini teman-teman ya Cardano ini memimpin dari beberapa kripto lainnya, termasuk ada Habar, Polkadot, Atom, OP, AVAX, SNT, ICP, Link, Aptos, Ethereum, Sui, Mana, EGLD, Osmo ya. Jadi di sini persentasenya teman-teman Cardano memimpin dengan 449 per hari ya kalau nggak salah ya teman-teman ya, komitmen GitHub-nya. Oke. Nah, jadi di sini signifikasinya terletak pada potensi dampak terhadap kinerja pasar Cardano. Fase pengembang yang lebih aktif biasanya berkorelasi ya dengan peningkatan fungsional dan utilitas. Ketika Cardano menarik lebih banyak pengembang, ada ekspektasi peningkatan permintaan dan pengguna token blockchain aslinya Cardano. Jadi pengembang terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara Cardano, karena banyak teman-teman yang bertanya, bang apakah Cardano ini apa ya bisa dikatakan baguskah untuk kedepannya, apakah bakal bisa ngepam juga bang, karena kalau kita lihat harga daripada Cardano cukup stabil di range itu aja. Oke. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, kita melihat dari historinya all time high yang dicapai Cardano itu berapa, sekitar $3 ya kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ya kan dari all time high-nya sampai saat ini dia kan mengalami penurunan cukup tajam tuh ya, antara 80 sampai 90%-an lah ya kan. Nah, tapi apakah kalian melihat dari segi Bitcoin sendiri dari all time high-nya dengan harga terendahnya berapa ya kan? Terus Ethereum, nah XRP, Solana. Nah, kalian bisa membandingkan ke semua aset tersebut. Kita nggak perlu ngambil yang lain-lain. Kita cukup acuan kita terhadap 10 besar ya. Apakah aset 10 besar mengalami kestabilan harga semua? Apakah 10 besar koin via coin market cap mempertahankan level di area tertingginya? Tentunya tidak. Rata-rata mereka mengalami penurunan sekitar 70 sampai 90%-an ya kan. Ini dalam artian berarti bukan hanya Cardano yang mengalami penurunan cukup signifikan, melainkan overall teman-teman ya. Karena apa? Kita masuk dalam crypto winter gitu ya kan, kripto dimana semuanya mengalami harga jor-joran gitu. Nah, apakah Cardano masih bisa membuat all time high-nya? Tentunya kalau menurut saya pribadi untuk kedepannya teman-teman, saya yakin ya, seyakin-yakinnya ini, mengingat Cardano yang cukup krusial, banyak sekali yang kalau kalian ketahui ya, banyak orang yang mencoba untuk memukul ya kan, untuk ngehack daripada si Cardano tersebut. Akan tetapi ya kan, tembok pertahanan daripada Cardano teman-teman cukup kuat dan nggak kejebol kan sampai saat ini. Itulah salah satu pemicu kenapa saya yakin Cardano pasti akan membuat all time high-nya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.